Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi kalau kita lagi belajar antara guru dan murid, antara muallim dan muta'allim, antara murabbi dan mutarabbi, usahakan nggak ada jarak. Karena kita halal. Halal nggak? Kecuali berbeda jenis. Harus ada batas. Beda jenis. Beda agama mah nggak boleh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ikra sambil nunggu yang lain kita ini dulu. Rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun manu udmina lahum al-jannah. Bacanya ini ada yang udmina. Al-mar'atu shalihatul muti'ah li zawjiha wal waladul muti'u li abawaihi wal mutawaffa fi tariqi Makkah wa sahibul khuluqil hasan wa man adzana fi masjidin min masajida imanan wahtisaban. Jadi kalau disebut Abu Sa'id Al-Khudri, kita ini nggak tahu. Kita ini udah tidak ngamalkan. Ternyata juga ketika nama ulama disebut kita nggak paham. Siapa yang sudah sering kita dengar? Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Siapa lagi? Imam Bukhari. Lahir di mana Imam Bukhari? Apakah lahir Imam Syafi'i? Apa lahir di Kalisuren? Jadi teman-teman sekalian, pada saat kita pengen baik, maka di otak kita harus ada nama orang-orang baik yang kita ingat. Tapi kalau di otak kita yang kita ingat orang-orang yang tidak baik, maka kita akan menjadi orang yang tidak baik. Sama dengan apabila dalam kehidupan kita mikirkan, coba lihat Pak Yusuf, ada nggak kebaikannya? Kok lihat saya? Lihat Pak Yusuf, ada nggak kebaikannya? Ada. Lagi senyum-senyum. Ada jeleknya nggak? Ada. Nah, kejelekannya itu jangan diperbanyak. Kalau kiwa ada. Jujur. Betul. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Tapi pekerjaan kita bisa sempurna. Ikhlas karena Allah. Sama dengan kumpul di sini, kalau nggak ikhlas nggak dapat. Orang kalau ikhlas, insya Allah pengen lagi ngaji. Pengen lagi nggak? Enggak berarti nggak ikhlas. Orang ikhlas itu kayak ibadah haji. Ibadah haji ke Mekah, selesai ibadah haji, pengen lagi nggak? Pengen lagi. Tapi nggak ada orang proses ikhlas kan menyakitkan. Apanya kok menyakitkan? Ada ngopi, kok pengen lagi? Berarti dia ikhlas ngopinya. Makanya pengen lagi. Orang di sini nggak dilayani, nggak ada yang layani, tapi tetap bisa minta kopi lagi. Gitu. Manajemen kopi habis, manajemen. Ya. Jadi kita kalau ikhlas akan minta lagi. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Kita temenan dengan teman kita. Kalau dia ikhlas dan tidak, maka kalau dia mau datang lagi, insya Allah dia ikhlas. Ngaji, kok nggak mau datang setelah sekali ngaji, berarti nggak ikhlas. Yang ikhlas banget itu sebelum waktunya ngaji udah nanya, Ustaz,
Liko enggak? Wah, itu tuh. Apa nih liko udah lama enggak? Wow, itu ikhlas tingkat tinggi. Kita harus mencapai itu. Ya. Karena apa? Karena ibadah kita dari sholat jauh dari surga. Walaupun sholat. Karena bacaannya belum sempurna itu. Katanya, kata Pak Edi, nggak ada manusia yang sempurna. Ya nggak ada. Tapi kita menuju sempurna. Udah berapa tahun kita sholat, tapi nggak tahu arti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jangan itu. Sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tahu nggak artinya? Nah, belum tahu. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Pelan-pelan kita belajar gitu. Walaupun ngaji belum bisa, tapi udah tahu artinya. Kenapa? Karena mau menyimak. Apa yang kita simak? Kalau bukan urusan akhirat, maka urusan dunia. Itulah. Kita nih, di sini urusan dunia apa akhirat? Ini kita lagi di ini. Oh, ini. Urusan apa? Urusan akhirat. Maka jangan berharap keuntungan di dunia. Jadi keberadaan kita di tempat ini jadi saksi nanti di akhirat bahwa kita pernah tidak bermaksiat pada jam 9 hari Senin. Dicatat oleh malaikat. Kenapa? Mungkin kalau nggak liko, kalau nggak ngaji, mungkin kita ngomongin orang. Dosa. Maka putus. Lagi enak-enak ngomong diputus. Biasanya nggak enak. Lagi makan belum beres diputus. Enak nggak? Enggak. Kalau ikhlas, coba ada orang tua punya anak, anaknya bayi, anaknya kecil 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Lagi makan ibunya belum tuntas, tahu-tahu anaknya bilang, "Mah, marah nggak? Marah. Orang tua marah nafsunya. Tapi karena dia ikhlas, itu anak siapa? Akhirnya mana yang didahulukan? Makan atau ngurus anak Kita ini kalau nggak ikhlas, Masya Allah, rugi. Makanya udah ada di sini, udah ikhlasin aja. Kalau hanya mikirkan yang di luar, dipikirin, di sini nggak mikir, udah ada di sini, pikirannya di luar. Maka kita menjadi manusia yang merugi. Nah, ini kita jangan ingat artis-artis, nama-nama artis ingat. Pedangdut Indonesia, ingat. Nama-nama ulama nggak ada yang ingat. Padahal para ulama ini yang bisa memberikan kita inspirasi untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Sabarlah. Sabar. Loh, kan sabar disayang oleh Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Siapakah yang bisa bersabar? Orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.